Coba kamu lihat, buka tendanya. Di luar ada siapa? Mereka ikut-ikutan ngintip keluar. Ternyata di luar itu 3 orang ini melihat ada sosok pocong. Damri ini satu-satunya yang yakin bahwa ini bukan suara buah jatuh. Ini suara pocong yang mendekat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kemara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan kisah yang dikirim oleh sobat kembara yang bernama Damri, yang asalnya dari sebuah daerah di Jawa Timur. Nah, sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kemara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kemara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal dan kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita di episode kali ini, teman-teman, ceritanya dikirim oleh sobat kembara. Sobat kembara ini asalnya dari sebuah daerah di Jawa Timur. Jadi dalam cerita ini dia nggak mau menyebutkan nama daerahnya. Nah, biasanya dia ini dipanggil dengan panggilan Damri. Damri ini masih kuliah di sebuah universitas di sana dan dia tergabung di sebuah komunitas pecinta alam. Pada suatu waktu dia dapat info dari sesama pecinta alam. Ada satu komunitas pencinta alam dari Surabaya ini yang mengirim pesan ke Damri waktu itu bahwa mereka ini ingin berkunjung ke daerahnya Damri karena di sana nggak jauh dari kampus Damri, perjalanan sekitar hampir 2 jam. Di sana itu ada sebuah perkebunan kopi dan nggak jauh dari situ ada air terjun. Air terjun ini sangat cantik sekali. Jauh-jauh sebelumnya itu Damri sering mempromosikan air terjun ini kepada sesama pecinta alam. Dia share di Facebook, dia share di media sosial lainnya. Jadi pada akhirnya waktu itu komunitas pecinta alam dari Surabaya ini berminat untuk berkunjung ke sana. Jadi isi pesan itu intinya mereka ingin berkunjung ke sana, mereka ingin silaturahmi, mengadakan acara camping bersama di sebuah perkebunan kopi itu. Nah, Damri pun menyambut baik. Pada waktu itu juga dia share berita ini ke teman-teman yang lain dan juga terutama kepada adik-adiknya. Nah, waktu itu ternyata respon dari adik-adiknya Damri, terutama junior-juniornya itu sangat positif sekali. Mereka menyambut dan akhirnya mulai di-list oleh si Damri ini. Peserta yang akan ikut waktu itu dari komunitasnya Damri ada sekitar 13 orang. Laki-laki dan perempuan semuanya sekitar 13 orang. Setelah semua di-list, mereka kabarkan lagi ke teman-teman yang di Surabaya. Ternyata sekitar 5 hari sebelum hari H, teman-teman dari Surabaya ini mengabarkan kalau mereka nggak bisa hadir pada tanggal itu. Di kampus mereka di Surabaya itu kebetulan ada disnatalis
yang membuat mereka ini tidak diizinkan untuk keluar kampus karena mereka ditugaskan untuk mengurusi satu acara disnatalis. Nah, mendengar kabar ini, Damri tentu pertama kecewa karena dia sudah terlanjur mengabarkan hal ini ke adik-adiknya semua dan adik-adiknya berminat untuk ikut. Jadi waktu itu Damri ini sempat bingung, ini acara ini dibatalkan atau tetap dilanjutkan. Karena melihat antusias dari adik-adiknya Damri waktu itu responnya sangat baik semua dan mereka sudah mempersiapkan hal ini jauh-jauh hari. Akhirnya Damri ngambil keputusan, ya sudahlah, acara ini harus tetap berjalan meskipun tanpa teman-teman dari Surabaya. Hari itu hari Jumat, mereka semua kumpul di kampus. Ternyata yang awalnya di daftar itu ada 13 orang yang akan ikut. Waktu itu yang hadir sekitar 6 orang, jadi 7 orang termasuk Damri. Nah, satu persatu dari mereka mengabarkan kalau mereka nggak bisa ikut. Ada yang bilang kalau mereka lagi ada acara, ada juga yang bilang kalau ada yang lagi sakit dan lain sebagainya. Pada akhirnya 7 orang inilah yang memutuskan untuk tetap berangkat menuju ke tempat itu. Dari kampus, mereka charter angkutan umum. Mereka naik angkutan umum menuju ke satu tempat di sebuah pertigaan. Dari sini mereka harus naik angkutan umum lagi. Tapi yang mereka pikirkan biasanya mereka itu mendapat angkutan sayur yang menuju ke atas. Tapi karena waktu itu sudah jam 11 siang, mereka sudah berpikir nggak akan ada mobil sayur yang bisa naik ke atas karena waktunya sudah sangat siang sekali. Jadi Damri pun memutuskan untuk berjalan menuju ke desa tersebut. Mereka berjalan sekitar hampir 2 jam. Gak lama setelah itu ada mobil pickup yang lewat. Nah, mobil pickup ini gak mengangkut apapun. Pas waktu mobil pickup ini melewati Damri dan teman-teman, pickup ini pun berhenti di pinggir jalan. Akhirnya Damri pun tanya, "Pak, bisa nggak ngantar kami ke desa atas?" "Ya, nggak apa-apa. Saya memang mau ke sana, Mas." "Oh ya sudah, Pak, ongkosnya berapa?" "Ah, sudah, nggak apa-apa, naik aja." Nah, kebetulan sekali waktu itu akhirnya Damri dan teman-teman naik pickup tersebut. Perjalanan hampir setengah jam, barulah mereka sampai di desa terakhir itu. Jadi sebelum menuju ke perkebunan kopi dan juga air terjun tersebut, ada rumah salah satu orang yang biasanya ketika mereka ke sana, mereka harus izin ke orang tersebut. Namanya Pak Beni. Pak Beni biasanya mengurusi hutan-hutan yang ada di sana. Pak Beni juga mempunyai ladang kopi di situ. Terakhir kalinya Damri dan teman-teman ke tempat ini sekitar hampir 1 tahunan lah. Nah, setelah itu mereka datang di sana dan langsung yang pertama kali dituju adalah rumah Pak Beni. Begitu sampai di sana, Pak Beni ini masih ingat dengan Damri dan teman-teman. Mereka pun dipersilakan masuk. Waktu itu ada pemandangan yang sangat unik dan juga dirasa oleh Damri dan teman-teman ini pemandangannya sangat aneh. Mereka ketika memasuki desa itu, mereka ini melihat di setiap rumah yang ada di sana, di depan pintu rumah itu ada daun pandan berduri. Nah, setiap orang ini selalu menempatkan daun pandan itu di depan pintu rumah mereka masing-masing. Dan gak jauh dari sana, ada juga lampu lentera yang terbuat dari botol-botol bekas. Ini ditempatkan sekitar 3 buah. Nah, selalu ada seperti itu di setiap rumah. Awalnya Damri dan teman-teman ini berpikir, mungkin ada acara tertentu, mungkin memperingati malam-malam tertentu atau apa. Jadi waktu itu Damri nggak curiga. Begitu sampai di rumah Pak Beni, setelah mereka ngobrol-ngobrol sebentar, barulah Damri ini tanya ke Pak Beni, "Pak Ben, kok itu kami lihat di setiap rumah kok selalu ada daun pandan yang berduri, terus kok selalu ada lentera di depan rumahnya. Itu memang ada acara apa, Pak Ben?" Nah, Pak Beni ini sempat diam. Pada akhirnya Pak Beni bilang, "Ah, sudahlah, nanti kalau saya cerita, kalian nggak mau camping. Sudahlah, nggak usah cerita." "Loh, nggak apa-apa Pak Ben, kami tertarik ingin tahu." "Ah, sudah, ayo makan dulu. Nah, biasanya ketika mereka ada di rumah Pak Beni ini, selain mereka itu izin,
Pak Beni itu selalu menyediakan makanan. Jadi sambutan dari warga sana itu sangat baik sekali. Nah, waktu itu istri Pak Beni ini sudah disuruh masak. Akhirnya mereka semua makan bareng di sana, 7 orang itu. Setelah mereka makan, ada satu anak namanya Lucy. Jadi perempuan di sana yang ikut ada 2 orang, Lucy dan juga Indri, lainnya laki-laki semua. Lucy ini selesai makan, dia bawa piring-piring itu ke belakang. Karena rencananya Lucy mau bantu cuci-cuci piring di belakang. Begitu sampai di belakang, ada cerita tersendiri dari Lucy yang belakangan diketahui oleh teman-teman yang lain. Jadi waktu itu pas Lucy ini cuci-cuci piring, si ibu ini, istri dari Pak Beni itu sempat tanya ke Lucy, "Mbak, mau berangkat ke sana kapan? Kok lebih baik besok pagi aja?" Karena waktu itu sudah sekitar jam 3 sore. Nah, si Lucy ini karena dia baru pertama kali ikut, Lucy pun menjawab, "Ya ini pengennya teman-teman berangkat sore ini Bu, biar nanti nggak kemalaman sampai di atas." "Iya, maksud ibu itu besok pagi aja. Karena ini desa ini lagi ada wabah." "Loh, wabah apa ya Bu?" "Mbaknya lihat nggak di depan rumah orang-orang itu ada pandan berduri, terus ada lampu minyak yang ditempatkan di depan rumah mereka?" "Iya Bu, itu tadi kami tanya ke Pak Beni. Kata Pak Beni, kalau Pak Beni cerita nanti kita malah takut, nggak berani camping." "Iya, sebenarnya itulah masalahnya." Nah, disinilah akhirnya istri Pak Beni ini cerita ke Lucy. Tapi waktu itu pesan dari istri Pak Beni, Lucy ini ketika mendapat cerita ini jangan cerita ke teman-temannya. Jadi sebenarnya inilah pesan dari istri Pak Beni. Nah, waktu itu istri Pak Beni ini bilang, "Jadi gini loh Mbak, sudah hampir 2 minggu ini, desa ini diteror oleh sosok pocong. Nah, pocong ini serem Mbak. Padahal dalam sejarahnya, saya ini tinggal di desa ini dari kecil. Nggak ada Mbak hal-hal yang semacam itu. Tapi karena ini baru pertama kali warga desa itu diteror oleh sosok pocong, akhirnya ya ada perintah dari tetua adat, setiap rumah itu harus masang daun pandan berduri dan juga menempatkan lampu minyak di depan rumahnya. Harapannya supaya si pocong ini nggak mengganggu kita. Karena kabarnya pocong ini masih ada urusan yang belum diselesaikan." Nah, mendengar hal ini Lucy itu sempat kaget. Oh, jadi begitu. Ternyata alasan Pak Beni nggak mau cerita ini ke teman-teman karena hal ini memang menyeramkan. Yang dikhawatirkan ketika teman-teman tahu tentang cerita ini, mereka nggak akan berani camping. Nah, dari situ istri Pak Beni ini menjelaskan sekali lagi ke Lucy. Beliau itu mewanti-wanti Lucy supaya jangan menceritakan hal ini ke teman-temanmu. Nanti takutnya mereka takut. Jadi waktu itu istri Pak Beni tanya lagi ke Lucy, "Tapi mbaknya jangan takut ya. Saya cerita ini hanya untuk sekedar sharing, hanya untuk informasi aja. Sudahlah, nanti kalau ada apa-apa di atas, Mbak dan teman-teman turun aja ke sini, minta bantuan di sini. Ya saya berdoa semoga nggak ada apa-apa ya. Tapi saran saya lebih baik besok aja berangkatnya, besok pagi." "Oh ya Bu, terima kasih Bu ya." Di situ Lucy ini sebenarnya sudah takut. Dengan cerita ini Lucy sudah takut. Tapi karena pesannya dia nggak boleh cerita ke teman-temannya, Lucy pun diam. Setelah itu mereka ngobrol-ngobrol lagi bersama Pak Beni dan juga istrinya. Nggak lama setelah itu mereka pun berangkat naik ke atas. Perjalanan ini nggak sampai 1 jam. Jadi dari rumah Pak Beni menuju ke lokasi camping itu nggak sampai 1 jam. Nah, mereka itu camping di tengah-tengah perkebunan kopi. Perkebunan kopi ini dimiliki oleh orang-orang yang ada di sekitar desa itu. Umumnya mereka punya ladang kopi di sana. Ketika sampai di sana, hari itu sudah mulai gelap, hampir jam 5 sore lebih, mereka baru mulai mendirikan tenda. Tenda ini didirikan ada sekitar 3 tenda di sana. Dan menjelang maghrib itu, karena mereka masih mendengar sayup-sayup suara adzan maghrib, jadi mereka menghentikan aktivitasnya, dan mereka itu ada yang duduk-duduk, ada yang istirahat. Tiba-tiba salah satu di antara mereka itu mendengar ada suara orang yang mengerang. Dan itu mereka mendengar semuanya. Ke-7 orang ini mendengar
Akhirnya mereka itu pun berhenti. Waktu itu masih ada yang ngobrol. Tapi setelah mendengar suara erangan ini, mereka jadi diam. Akhirnya mereka ini pandangannya menuju ke satu titik yang ada di dalam hutan kopi itu. Pas waktu mereka diam, akhirnya Damri ini bilang, sudah, itu mungkin hewan. Udahlah, nggak usah takut. Akhirnya mereka pun kembali lagi beraktivitas. Setelah adzan maghrib ini selesai, ada beberapa yang mulai sholat maghrib dan mempersiapkan makan malam. Pas waktu hari ini benar-benar gelap, mereka mulai menyalakan api unggun dan ngobrol-ngobrol satu sama lain. Nah, tiba-tiba di sekitaran jam 7 malam, ada satu orang itu yang mendengar suara tangisan bayi. Nah, dia ini akhirnya ngomong ke Damri, Dam, ada suara anak bayi, kalian dengar nggak sih? Nah, mendengar si anak ini ngomong seperti itu, akhirnya suasana kembali hening. Mereka yang waktu itu ada yang main gitar, ada yang ngobrol, tiba-tiba mereka berhenti, sama-sama mereka itu mendengarkan di mana suara bayi ini. Sekitar beberapa detik kemudian, mereka nggak mendengar suara bayi, tapi tiba-tiba mereka itu dengar ada suara tangisan bayi memang. Suaranya ini dari arah dalam hutan, yang jelas-jelas itu nggak masuk akal sekali. Karena di dalam hutan itu nggak ada perumahan, nggak ada rumah atau nggak ada tempat tinggal penduduk. Mereka tiba-tiba mendengar ada suara tangisan bayi. Lama-lama, suara tangisan bayi ini semakin terdengar jelas. Jadi kayak seolah-olah bayi ini berjalan sambil menangis menuju ke arah mereka. Nah, disitulah mereka juga mendengar daun-daun kering yang jatuh di tanah itu kayak ada yang menginjak. Jelek, sambil mereka terus-terusan mendengar suara tangisan bayi ini. Akhirnya dari situ, terutama yang cewek-cewek ini masuk tenda lebih dulu, dan akhirnya mereka semua masuk ke dalam tenda semua. Nah, di dalam tenda itu mereka nggak ngobrol apapun, mereka diem sambil mereka mendengar suara tangisan bayi ini. Nah, tangisan bayi ini semakin lama semakin mendekat sampai benar-benar ada di depan tenda mereka. Disitulah pada akhirnya Indri, salah satu temen yang cewek ini, dia nangis. Benar-benar dia nggak bisa menahan takutnya sampai si Indri ini nangis. Nah, di situ juga mereka mendengar Lucy itu kayak menenangkan si Indri ini. Karena mereka ada di tenda lain. Jadi waktu itu Damri sudah nggak bisa ngomong. Teman-teman yang lain nggak bisa ngomong ketika mendengar Indri ini nangis. Nah, di samping itu juga suara tangisan bayi ini nggak juga hilang. Jadi terus-terusan seperti itu hampir 2 menitan. Dan setelah itu suara tangisan bayi ini hilang. Nah, barulah mereka ini masih diam. Baru sekitar 1 jam kemudian, salah satu orang dari mereka namanya Thomas. Thomas ini bilang, ayo kita mulai masak yuk. Barulah Damri menimpali. Ayo keluar yuk. Ayo bismillah keluar. Mereka pun keluar tenda semua. Dan suasana di luar itu benar-benar hening. Apalagi suasana di sana itu gelap. Nah, mereka mulai masak, sedangkan Indri dan Lucy masih ada dalam tenda. Damri sempat ngomong ke Lucy, sudah Lus, kamu di dalam tenda aja sama Indri. Kamu temenin Indri. Oh iya, aku di dalam aja. Mereka akhirnya yang cowok-cowok ini masak. Waktu itu mereka masak mie instan dan sambil bikin kopi. Setelah itu barulah ada yang nganter mie menuju ke dalam tendanya Lucy dan Indri. Begitu salah satu orang ini masuk, dia buka tenda Lucy, mereka ini kaget. Karena Lucy dan Indri itu, dia ini posisinya duduk, saling berhadapan-hadapan, dan mereka ini cuma diem. Lus, Indri, kalian kok diem kenapa? Kedinginan. Nah, si Lucy dan Indri ini tetap diem, dan duduk mereka ini aneh. Duduknya itu saling berhadapan-hadapan, dan mereka itu diem, gak ngobrol satu sama lain. Mereka hanya saling pandang. Akhirnya dari situ Rakil manggil si Damri, Dam, kamu kesini Dam. Damri pun akhirnya menghampiri, dan Damri ini juga heran melihat Lucy dan Indri yang duduk berhadapan-hadapan tanpa bicara sama sekali. Melihat hal yang aneh itu, Damri langsung masuk dalam tenda, dan Damri ini langsung membacakan Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim, bismillah. Dan dari situlah mereka yakin kalau Lucy dan Indri ini kerasukan waktu itu. Dan setelah dibacakan Al-Fatihah oleh si Damri, gak ada reaksi apapun dari Indri dan Lucy. Ketika si Damri ini membacakan ayat kursi, barulah waktu itu Lucy ini teriak, "Wah,
Wah, sedangkan si Indri ini masih diem. Dan gak lama setelah itu, Indri ikut-ikutan teriak. Dan akhirnya dua orang ini teriak. Dan mereka itu mulai panik. Akhirnya mulai mereka ini bersama-sama menuju ke tenda Indri dan Lucy. Mereka membacakan ayat-ayat Quran. Ada yang baca Al-Fatihah, ada yang baca sebisanya. Sampai ayat kursi itu dibacakan terus-menerus. Dan pada akhirnya, Lucy dan Indri ini pun tertidur. Dia badannya tiba-tiba lemes dan langsung tertidur waktu itu juga. Nah, teman-teman ini langsung memakaikan sleeping bag ke Indri dan Lucy. Dan mereka ini agak tenang ketika melihat Lucy dan Indri ini sudah tertidur. Dan setelah melihat Lucy dan Indri ini sudah tertidur, Ragil ini sempat bilang ke Damri, "Dam, apa nggak sebaiknya kita hubungi Pak Benny aja, Dam? Aku kok khawatir sama Lucy dan Indri yang kayak gini. Ya sudahlah, kita lihat aja dulu reaksinya seperti apa. Kalau nanti sampai jam 10 malam, kita bangunkan Indri dan Lucy dan keadaannya normal, kita lanjut aja sampai besok. Tapi kalau memang nanti Lucy dan Indri ini keadaannya masih tetap seperti ini, kita turun, kita minta bantuan." Akhirnya mereka sepakat seperti itu. Jadi waktu itu, yang cowok-cowok ini masih ada di depan tenda. Mereka menyalakan api unggun sambil ngobrol, dan ngobrol mereka itu pelan. Tiba-tiba mereka ini mendengar ada suara langkah kaki. Nah, di sekitar hutan itu banyak sekali daun-daun kering yang berjatuhan di tanah. Jadi ketika ada orang lewat, mereka itu selalu mendengar suara daun kering yang diinjak. Keris, keris. Waktu itu tiba-tiba mereka mendengar ada yang jalan menuju ke arah mereka. Dan tiba-tiba ketika mereka ini menunggu, sosok yang jalan ini berhenti. Nah, disinilah mereka mulai tegang. Mereka semua menghadap ke satu titik. Suara ini gak lagi berlanjut. Diam, gak ada suara apapun lagi. Tiba-tiba dari situ, mereka semua ini mendengar ada suara erangan. Suara erangan laki-laki yang jelas-jelas sekali berasal dari arah dalam hutan. Di situ mereka kembali diam. Mereka sudah mulai panik dan takut. Akhirnya mereka karena nggak bisa ngapa-ngapain, mereka pun diam di situ. Dan suara erangan ini kembali terdengar. Semakin lama semakin kencang. Nah, dari situlah mereka sudah nggak bisa lagi menahan rasa takut. Satu persatu dari mereka ini masuk tenda. Dan di dalam tenda itu, mereka terus mendengar suara erangan ini. Nah, hampir 5 menit mereka itu ada di dalam tenda sambil terus mendengar suara erangan ini. Sampai pada satu ketika, suara erangan ini pun berhenti. Gak lagi terdengar. Tapi mereka masih nunggu dalam tenda. Akhirnya sekitar 10 menit kemudian, Ragil ini bilang ke Damri, "Dam, coba kamu lihat. Buka tendanya. Di luar ada siapa?" Nah, Damri ini memberanikan diri. Dia buka tenda, memastikan bahwa di luar itu gak ada siapa-siapa dan gak ada hal-hal yang aneh. Begitu Damri ini buka, diikuti oleh Ragil dan juga si Thomas. Mereka ikut-ikutan ngintip keluar. Ternyata di luar itu, 3 orang ini melihat ada sosok pocong. Pocong ini jelas berdiri di depan tenda mereka. Dan arah pandangannya itu ke arah mereka. Mereka itu melihat jelas wajah dari pocong ini. Wajahnya pucat. Dan matanya itu melotot ke arah mereka. Disitulah akhirnya mereka nggak sempat lagi nutup tenda. Si Ragil ini teriak-teriak, "Dam, Dam!" Langsunglah dia ini ambil sleeping bag. Sementara Damri dan juga Thomas ini benar mereka juga takut, tapi mereka nggak teriak-teriak seperti Ragil. Dan ketika Ragil teriak-teriak, pada akhirnya membangunkan Lucy dan Indri. Yang pertama kali kebangun ini si Lucy. "Dam, ada apa, Dam? Ada apa?" Nah, Damri menenangkan Lucy dan juga Indri. "Sudah, kalian dalam tenda. Kalian nggak usah keluar." "Si Indri gimana?" "Ini Indri sama aku. Indri sudah bangun." "Sudah, Dam." "Ya sudah, Lucy sama Indri kamu tetap dalam tenda." Nah, waktu itu Damri ini ketakutan. Sementara tenda yang tadinya sudah terlanjur dibuka, ini belum sempat mereka tutup karena mereka sudah ketakutan lebih dulu. Nah, karena tenda ini dalam posisi kebuka, otomatis Damri dan Thomas itu bisa melihat ke arah luar. Tiba-tiba Damri, Thomas dan juga Ragil ini mendengar ada suara. Bek, bek. Nah, suara ini mendekat ke arah tenda mereka. Damri waktu itu sudah benar-benar takut. Apalagi si Ragil ini
Ragil yang awalnya sudah takut, dia sudah nutup sleeping bag, semakin takut dengan suara ini. Jadi suara itu kayak buah jatuh. Tapi buah ini jatuhnya itu mendekat ke arah mereka. Nah, Damri ini satu-satunya yang yakin bahwa ini bukan suara buah jatuh. Ini suara pocong yang mendekat. Ternyata benar. Begitu Damri dan Thomas ini melihat ke arah luar, ini pocong ini sudah ada di depan. Dan pocong ini posisinya seperti jongkok melihat ke arah tenda mereka. Disitulah Damri sudah benar-benar gak kuat. Dia takut. Yang Damri bisa lakukan, dia hanya bisa menutup wajahnya dengan sarung. Sementara di luar tenda persis itu, si pocong ini mengeram. Disitulah mereka benar-benar takut karena mereka mendengar suara erangan pocong ini. Terutama Damri dan Thomas yang benar-benar melihat wajah pocong ini yang pucat dan matanya itu memandang ke arah mereka. Dan kejadian itu terjadi hampir 5 menitan. Thomas ini yang memberanikan diri, dia sambil nutup mata. Dia langsung cepat-cepatan nutup tenda ini sambil Thomas ini ketakutan. Nah, ketika tenda ini sudah benar-benar tertutup, suara erangan pocong ini masih terdengar terus-menerus seperti itu. Hampir 5 menit kemudian, barulah suara pocong ini, suara erangan ini sudah nggak terdengar lagi. Karena mereka ini sudah terlanjur takut. Waktu itu sudah jam 11 malam. Mereka bingung mau ngapain. Sementara semua itu sudah benar-benar takut. Lucy ini teriak-teriak ke Damri, "Dam, pulang Dam, pulang Dam, pulang." Dia terus-terusan seperti itu. Nah, mungkin karena Lucy ini satu-satunya orang yang sudah tahu cerita tentang hal ini. Lucy waktu itu benar-benar takut dan dia minta pulang. Akhirnya Damri ini coba menenangkan Lucy. "Lus, sudah ya, tenang dulu ya. Ini kondisinya sudah malam banget, sudah tengah malam. Kita kalau mau jalan ke rumah Pak Benny, kita kesusahan. Karena jalannya juga agak susah. Apalagi penerangan kita ini juga minim. Yang bawa senter nggak semuanya." Tapi waktu itu Lucy ini nangis. Jadi dia itu benar-benar sudah nangis ketakutan. Dan dia sudah benar-benar ingin minta pulang. Jadi Damri tugasnya hanya bisa menenangkan Lucy dan juga si Indri. Waktu itu Damri nggak tahu bahwa Lucy ini sudah tahu cerita tentang sosok pocong tersebut. Inilah yang sebenarnya membuat Lucy ini sudah benar-benar takut dan mau pulang. Sekitar 1 jam kemudian, keadaan ini sudah kembali tenang. Lucy yang tadinya nangis diikuti juga dengan Indri. Tiba-tiba Lucy dan Indri ini sudah diam. Dia nggak nangis lagi. Dan Ragil yang waktu itu ketakutan, Ragil ini hanya bisa duduk. Dia megang sleeping bag. Sambil Ragil ini diam terus ngelihat ke arah bawah. Kelihatan sekali kalau Ragil ini takut. Nah, yang dikhawatirkan Damri, kalau terus-terusan Ragil seperti ini pikirannya kosong, malah terjadi apa-apa dengan si Ragil. "Gil, fokus ya, kamu jangan kosong pikiranmu." Ragil cuma ngangguk-ngangguk. Nah, sampai jam 1 dini hari mereka nggak bisa tidur karena mereka sudah diteror hal-hal semacam itu. Jadi di tenda yang lain, yaitu Agus dan Fendi, ini mereka ini memang sudah dikenal. Orangnya selalu gampang tidur. Dimanapun mereka berada, dalam kondisi apapun, kalau dia sudah ngantuk, dia akan tidur. Jadi selama teror-teror tersebut terjadi, Fendi dan Agus ini sudah tertidur pulas. Inilah yang membuat Damri ini juga agak heran. Setelah banyak sekali peristiwa teror semacam itu, hampir semalaman, Fendi dan Agus ini tidur, dan bahkan mereka itu tidurnya ngorok. Ini yang membuat Damri itu agak heran. Agus dan Fendi ini benar-benar tidurnya lelap. Mereka berdua ini kayak seolah-olah nggak terganggu sama sekali dengan teror-teror yang terjadi hampir semalaman itu. Setelah 1 jam itu, 5 orang ini selain Agus dan Fendi, mereka mendengar ada orang yang lagi nyapu. Daun-daun kering ini disapu, krek, srek. Hal yang sangat nggak masuk akal sekali. Di tengah malam di hutan yang seperti itu, tiba-tiba mereka mendengar ada orang yang lagi nyapu. Sekitar jam 3 dini hari, mereka ini kembali mendapatkan teror. Jadi semalaman itu mereka benar-benar nggak bisa tidur. Mereka semua terjaga, kecuali Fendi dan Agus ini. Jadi di jam 3 itu, mereka ini masih mendengar Fendi dan Agus ini masih tidur dalam keadaan ngorok. Dan sama sekali nggak terganggu dengan kejadian yang di sekitarnya. Nah, di jam 3 dini hari itu mereka kembali mendengar ada suara erangan lagi. Disitulah mulai Damri ini benar-benar takut. Gak lama setelah itu mereka mendengar lagi
ada semacam buah yang jatuh. Tapi Damri yakin ini pocong. Nah, suara buah yang jatuh itu sama persis seperti yang sebelumnya. Seperti ada buah jatuh, dek, dek, tapi mendekat ke arah tenda mereka. Dan ketika Damri yakin bahwa sosok pocong ini mendekat ke arah tenda mereka, Damri pun sudah diam. Dia nggak bisa ngapa-ngapain, sedangkan Ragil waktu itu kembali lagi nutup sleeping bag. Dan dia nggak ngomong apapun. Tiba-tiba, seperberapa detik setelah itu, tenda mereka itu ada yang gebrak. Duh, disitulah Damri itu secara spontan, dia mengumpat. Asu. Nah, sekali lagi, tenda mereka itu digebrak. Wah, asu, weh, sopo kon, asu, asu. Dan kejadian tenda digebrak itu hampir sekitar 5 kali. Duk, duk, duk. Nah, disitulah Ragil ini yang posisinya waktu itu sudah takut. Akhirnya Ragil ini nangis. Karena dia sudah nggak bisa menahan rasa takutnya itu. Ragil sudah benar-benar nangis seperti Lucy itu yang menangis. Jadi dia benar-benar kalut waktu itu. Nah, hal itu terjadi sampai beberapa menit. Sampai kemudian sosok ini pun nggak ada lagi. Sekitar hampir subuh, sayup-sayup mereka mendengar suara sholawat tarhim. Disinilah mereka sudah mulai tenang. Dan ketika adzan subuh mulai berkumandang, mereka semakin tenang. Sampai benar-benar matahari ini sudah mulai terbit, langsung mereka cepet-cepetan berlarian. Damri ini ngajak semuanya untuk langsung berjalan menuju ke rumah Pak Benny. Barang-barang mereka ini ditinggal semua, hanya barang-barang berharga yang dibawa. Ketika mereka sampai di rumah Pak Benny, di situ Pak Benny dan istri ini kebetulan mau berangkat menuju ke ladang kopinya. Melihat Damri dan teman-teman itu berlarian dengan panik. Pak Benny tanya, "Loh, kalian kenapa kok berlarian kayak gini?" "Pak, tolong Pak, ini barang-barang kami masih ada di atas. Tolong nanti bantu ya Pak, ambil barang-barang kami." "Ya sudah, yuk masuk dulu, minum dulu. Di situ istri Pak Benny ini sudah melihat kecurigaan. Ini ada yang aneh sama anak-anak ini. Pasti mereka ini sudah diganggu semalaman. Nah, setelah mereka duduk, Pak Benny tanya, "Kenapa? Ada apa?" Nah, di situ karena Agus dan Fendi ini yang benar-benar baru bangun tidur waktu itu. Agus dan Fendi ini kayak orang yang nggak tahu apa-apa. Dia baru bangun tidur dan nggak tahu cerita semalaman itu ada apa aja. Dia nggak tahu apapun. Nah, disinilah Damri cerita. "Begini Pak, semalam itu kami benar-benar diteror. Banyak sekali gangguan-gangguan dari mulai suara tangisan bayi sampai sosok pocong." Nah, Pak Benny itu diem. Istri Pak Benny pun akhirnya menuju ke Lucy. Lucy itu dirangkul. Lucy dan Indri dirangkul oleh istri Pak Benny. Kayak benar-benar istri Pak Benny itu merasa bersalah. Seharusnya kalau kalian nggak melanjutkan camping dan berangkat pagi harinya dan sore hari sudah pulang, kalian nggak akan mengalami ini. Nah, disitulah istri Pak Benny ini sempat bilang ke Lucy, "Kamu nggak apa-apa Mbak?" "Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa Bu." Barulah Pak Benny ini cerita. Sebenarnya daun pandan duri yang ada di depan rumah orang-orang dan juga lentera minyak yang ada di depan rumah orang itu untuk tujuan menangkal pocong. Nah, semua anak-anak ini kaget. Tapi karena Lucy sudah tahu tentang hal itu, Lucy cuma diam. Nah, Pak Benny pun melanjutkan. Beberapa bulan yang lalu, tepat di bulan Ramadan, ada satu orang petani kopi yang rumahnya juga dekat sekali dengan rumah Pak Benny. Beliau ini punya ladang kopi. Beliau namanya Pak Marno. Pak Marno itu orangnya sangat baik. Yang beliau lakukan selain di ladang kopi, setiap kali sholat maghrib dan sholat isya, beliau selalu menuju ke musola untuk sholat. Nah, pas waktu Ramadan itu, selesai Pak Marno itu buka puasa, Pak Marno bersiap-siap untuk sholat taraweh menuju ke musola. Nah, ceritanya, pas sholat taraweh, Pak Marno itu merasa perutnya sakit. Akhirnya Pak Marno pun pulang. Begitu Pak Marno sampai rumah, Pak Marno melihat kamar istri Pak Marno ini dalam posisi terkunci. Hal yang nggak biasa dilakukan oleh istri Pak Marno. Nah, karena waktu itu Pak Marno ini perutnya sudah sakit, beliau langsung menuju ke toilet.
Setelah beliau buang hajat, Pak Marno langsung menuju kamar istrinya. Dan begitu Pak Marno ini buka gagang pintu, Pak Marno kaget loh, kok pintunya dikunci. Pak Marno jadi curiga. Nggak pernah istri dari Pak Marno ini mengunci pintu kamar. Nah, di situ Pak Marno cuma tanya, "Bu, kok dikunci pintunya?" Hampir 2 menitan, istri Pak Marno ini nggak juga membuka pintunya. Istri Pak Marno dari dalam kamar cuma bilang, "Iya Pak, sebentar ya Pak, sebentar." Nah, sekitar 2 menit setelah itu barulah pintu kamar ini dibuka. Terus istri Pak Marno tanya, "Loh Bapak kok pulang? Kok tumben? Nggak terawih apa?" "Iya tadi perutnya Bapak sakit. Sudah, Bapak mau istirahat dulu." Di situ Pak Marno ini nggak curiga. Beliau langsung tidur di tempat tidurnya itu sambil beliau leyeh-leyeh. Dan istri Pak Marno itu terlihat aneh, gelagatnya sangat aneh. Sampai kemudian Pak Marno itu ingat. Jadi sebelum-sebelumnya ada isu miring tentang istri Pak Marno. Warga desa yang ada di sana ini sudah tahu isu tersebut. Jadi kayak sebuah rahasia umum bahwa istri Pak Marno ini sebenarnya sudah lama selingkuh dengan juragan tembakau. Nah, rumah juragan tembakau ini ada di desa sebelah. Hal ini sudah diketahui oleh warga desa, tapi Pak Marno itu nggak mau gegabah. Meskipun beliau mendengar isu perselingkuhan istrinya, beliau nggak mau semata-mata langsung menegur istrinya sebelum beliau menyaksikan sendiri dengan mata kepalanya sendiri. Dan ketika Pak Marno mengingat lagi hal itu, Pak Marno jadi curiga. Entah kenapa, Pak Marno tiba-tiba ingin melihat ke dalam kolong tempat tidur. Begitu Pak Marno melihat, ternyata di dalam kolong tempat tidur itu ada si Sueb, juragan tembakau yang selama ini diisukan selingkuh dengan istri Pak Marno. Dan waktu itu Pak Marno ini gak kaget. Beliau hanya lihat, ngapain kamu di situ? Ayo keluar. Nah, Sueb itu sudah benar-benar gelagatnya itu aneh. "Anu Pak, saya tadi itu mau bantu ibu." "Udahlah kamu keluar. Sudah kamu keluar sekarang." Jadi Pak Marno itu nggak marah sama sekali. Sueb ini sudah punya keluarga. Dia sudah mempunyai 2 orang anak. Disinilah untuk pertama kalinya Pak Marno mengetahui dengan mata kepalanya sendiri bahwa istrinya itu selingkuh. Dan di situ Pak Marno diam. Pak Marno melanjutkan tidur, kayak seolah nggak terjadi apa-apa. Nah, istrinya itu menangis, dia ciumilah kaki Pak Marno itu, dia minta maaf, "Pak, ampun Pak, ampun Pak." Tapi Pak Marno nggak menggubris sama sekali. Keesokan harinya, pagi itu seperti biasa, Pak Marno menuju ke ladang kopi, dan sebelum menuju ke ladang kopi, Pak Marno itu menuju ke rumah Pak Beni. Beliau itu ngobrol-ngobrol lebih dulu, "Pak Ben, aku titip ya, nanti pas waktu panen kopi itu tolong dibantu ya aku ya." "Loh kenapa kok tumben?" "Nggak apa-apa, aku minta tolong aja. Nanti kalau aku nggak sempet, tolong ya bantuin." "Ah kamu itu, ya wes gampang lah." Setelah itu Pak Marno berangkat menuju ke ladang kopinya. Ternyata hari itulah Pak Marno ini dibunuh oleh 3 orang. Jadi pas waktu Pak Marno ini lagi ngecek ladang kopinya, tiba-tiba ada sekitar 3 orang yang menutup wajah Pak Marno itu dengan gelangsing dan langsung menikam tubuh Pak Marno. Jadi waktu itu Pak Marno ini tewas dengan luka 3 tusukan di tubuhnya. Nah, setelah mendengar hal itu, desa ini gempar. Malam harinya ketika digelar tahlilan, Pak Beni itu orang yang pertama kali melihat sosok Pak Marno. Jadi Pak Beni melihat ada sosok pocong, dan pocong ini wajahnya nggak tertutup, wajahnya terbuka pucat, dan Pak Beni yakin itu wajah Pak Marno. Nah, beberapa hari setelah itu, banyak warga desa itu yang mengaku sering ditampakin sosok pocong. Dan hal itu terjadi sampai terus-menerus sampai 40 hari berturut-turut. Nah, yang membuat warga akhirnya memasang pandan berduri itu karena ada usulan dari tetua adat yang ada di sana. Karena selama 40 hari, banyak warga yang ditampaki sosok pocong Pak Marno ini, terutama anak-anak mereka yang masih bayi, mereka itu selalu nangis terus-terusan semalaman. Karena mereka ketakutan dilihatin sosok pocong Pak Marno ini. Akhirnya muncullah inisiatif dari tetua adat itu, pasanglah daun pandan berduri di depan rumah kalian masing-masing. Dan juga jangan lupa menyalakan lentera minyak sebanyak 3 buah. Lampu lentera minyak ini harus dinyalakan sebelum maghrib dan harus dimatikan setelah subuh. Nah, menurut tetua adat ini, supaya pocong ini tahu
bahwa dia itu sebenarnya mendatangi kampungnya sendiri. Dan ketika pocong ini tahu bahwa dia ada di kampungnya sendiri, dia nggak akan menakuti warganya sendiri. Ternyata benar, setelah dipasang daun pandan berduri ini, gangguan-gangguan pocong ini nggak lagi dirasakan oleh warga. Ternyata pada beberapa saat kemudian, ada warga desa ini yang kedatangan keluarganya dari kota. Nah, menurut pengakuan dari orang kota itu, mereka ini diteror oleh sosok pocong ketika mereka menginap di desa itu. Akhirnya muncul pendapat dari warga desa, kalau bukan warga desa sini, pocong ini akan mengganggu. Dan itu jelas terjadi. Hal ini dialami oleh orang kota tersebut, yang mereka ini bukan warga asli sana, mereka datang dari kota dan nginep di desa tersebut, akhirnya mereka diganggu oleh sosok pocong ini. Dan ternyata hal ini pun juga dialami oleh Damri dan teman-teman. Inilah yang ditakuti oleh istri Pak Beni. Istri Pak Beni itu takut ketika Damri dan teman-teman datang ke sana, yang notabene mereka bukan warga asli situ. Istri Pak Beni yakin bahwa mereka akan diganggu oleh sosok pocong tersebut. Ternyata hal itu benar-benar terjadi. Jadi setelah mereka mendapat cerita dari Pak Beni, sekitar jam 8 pagi setelah mereka sarapan, mereka bareng-bareng menuju ke lokasi tenda mereka dan mulai tenda-tenda ini dibereskan. Kabar tentang 3 orang yang telah membunuh Pak Marno itu, setelah diselidiki oleh pihak kepolisian, ternyata 3 orang ini adalah pembunuh bayaran yang sengaja disewa oleh Sueb. Dan pada akhirnya mereka pun dikenai hukuman 9 tahun penjara. Nah, cerita inilah teman-teman yang diceritakan oleh Damri dan teman-teman kepada Kemara Sunyi. Dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.